Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi fikih kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Sebelum kita melangkah mandi wajib, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pandemi saat ini belum selesai, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang menyebabkan seorang muslim harus mandi wajib. Sebelum kita melangkah ke hal-hal yang menyebabkan mandi wajib atau tata cara mandi wajib, perlu kita bahas tentang hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab, artinya tidak suci atau dalam keadaan kotor. Secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang muslim yang menyebabkan tidak sah atau tidak boleh untuk melakukan ibadah seperti sholat, iktikaf, tawaf, dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi hadas adalah sesuatu yang dialami oleh seseorang dalam keadaan tidak suci yang tidak sah atau tidak dibolehkan untuk beribadah seperti ibadah sholat, ibadah iktikaf, ibadah tawaf, dan ibadah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi hadas itu sesuatu yang tidak membolehkan. Jadi bila orang sedang berhadas, maka tidak boleh sholat. Jika sholat, sholatnya tidak sah. Jika iktikaf, maka iktikafnya tidak sah karena sedang dalam keadaan tidak suci atau berhadas. Nah, hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikan cukup dengan wudhu atau tayamum. Tapi kalau hadas besar, cara mensucikan yaitu harus mandi, namanya mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib, di sini ada 4 di buku kamu, yaitu pertama haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang muncul tiap bulan. Ini salah satu sebab seseorang harus mandi wajib. Kedua, ihtilam atau mimpi basah bagi seorang laki-laki yang menginjak usia dewasa. Jadi mimpi basah ini mimpi seorang laki-laki yang menyebabkan orang laki-laki itu harus mandi wajib, namanya ihtilam atau mimpi basah, atau istilah fikih lainnya namanya mimpi idah. Nomor 3 yaitu wiladah atau melahirkan. Ini darah seorang wanita yang keluar dari rahim karena melahirkan atau sebab melahirkan. Jadi melahirkan itu keluar darah, namanya darah wiladah atau darah penyebab melahirkan seorang bayi atau seorang anak. Yang keempat, nifas. Nifas itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena setelah melahirkan. Mungkin lamanya ada yang sampai 2 bulan, ada yang 15 hari, tiap orang berbeda, namanya nifas. Nah, keempat ini yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Jika tidak mandi wajib, maka tidak boleh melakukan berbagai ibadah. Orang yang haid, orang yang ihtilam, orang yang melahirkan nifas, nah
orang seperti ini namanya orang yang berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar itu orang yang setelah melahirkan, setelah haid, setelah ihtilam, dan setelah darah yang keluar pada waktu setelah melahirkan itu darah nifas. Jadi darah nifas beda dengan darah wiladah. Darah wiladah beda dengan darah haid atau darah menstruasi. Ini seorang wanita ada minimal tiga darah yang keluar dari rahim seorang wanita, itu darah haid, darah nifas, darah setelah melahirkan itu darah nifas, yang satu darah penyebab kelahiran. Itu ada 3 hal. Untuk laki-laki cuma 1, yaitu nama ihtilam. 4 ini penyebab orang yang berhadas besar, dan setelah suci harus segera mandi. Setelah mandi maka sudah suci lagi. Jadi mandi itu penyebabnya orang berhadas besar. Jadi hadas besar mandinya namanya mandi wajib atau mandi besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya